Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Emre Warahmatullah. Di sini saya ingin menyelesaikan tugas saya, yaitu membuat podcast tugas PKN, dan di sini dengan tema problematika negara. Yang saya ambil topiknya yaitu tentang pendidikan di Indonesia. Saya di sini sebagai moderator dan di sebelah saya ada narasumber saya. Taufik Rahman Insani, Asal mana Mas? asal Lamongan. Asal Lamongan. Oke Mas. Jadi gini Mas, saya di sini mau tanya-tanya tentang pendidikan di Indonesia Mas. Oke, siap. Oke. Nah, yang pertama Mas yang mau saya tanyain yaitu bagaimana sih pendidikan di Indonesia? Pendidikan di Indonesia itu telah mengalami kemajuan yang signifikan dalam beberapa dekade terakhir. Oke. Saat ini, Indonesia memiliki sistem pendidikan yang mencakup pendidikan dasar, menengah, dan tinggi. Pendidikan dasar di Indonesia meliputi pendidikan prasekolah atau TK, sekolah dasar atau SD, dan sekolah menengah pertama atau SMP. Iya. Sedangkan pendidikan menengah di Indonesia mencakup sekolah menengah atas atau SMA dan sekolah menengah kejuruan atau SMK. Iya. Sistem pendidikan tinggi di Indonesia terdiri dari universitas, institut teknologi, dan perguruan tinggi lainnya. Meskipun telah terjadi kemajuan dalam sistem pendidikan di Indonesia, masih ada banyak tantangan yang dihadapi, termasuk kurangnya aksesibilitas pendidikan untuk masyarakat miskin dan terpencil, serta masalah kualitas pendidikan. Selain itu, masalah seperti kurikulum yang tidak selalu relevan dengan kebutuhan dunia kerja, serta kurangnya keterampilan dalam bahasa Inggris juga menjadi tantangan dalam dunia kerja global saat ini. Namun, pemerintah Indonesia terus berupaya untuk meningkatkan sistem pendidikan, termasuk dengan meningkatkan aksesibilitas dan kualitas pendidikan, serta mengubah kurikulum pendidikan agar lebih relevan dengan kebutuhan pasar kerja global. Oke, jadi pendidikan di Indonesia tuh dimulai dari SD, SMP, terus SMA dan perguruan tinggi. Oke, dan pemerintah masih terus berupaya lah untuk memperbaikinya. Oke. Iya. Yang pertanyaan kedua, mengapa pendidikan di Indonesia itu tertinggal dengan pendidikan di luar negeri? Ya, saya akan jawab ya. Pendidikan di Indonesia itu masih tertinggal dibandingkan dengan negara-negara maju di dunia karena beberapa faktor. Seperti yang pertama itu kualitas tenaga pengajar. Kualitas guru dan dosen di Indonesia masih perlu ditingkatkan karena masih terdapat perbedaan kualifikasi dan kompetensi di antara mereka. Yang kedua, aksesibilitas. Aksesibilitas pendidikan masih menjadi masalah di Indonesia, terutama di daerah pedesaan dan terpencil. Faktor ini memengaruhi kemampuan anak-anak untuk mengakses pendidikan yang berkualitas. Yang ketiga, kurikulum. Kurikulum pendidikan Indonesia belum sepenuhnya relevan dengan kebutuhan dunia kerja dan masyarakat global saat ini. Kurikulum perlu disesuaikan agar siswa dapat memperoleh pengetahuan dan keterampilan yang sesuai dengan kebutuhan pasar kerja. Yang keempat, fasilitas dan teknologi. Fasilitas dan teknologi di beberapa sekolah dan perguruan tinggi di Indonesia masih terbatas, sehingga siswa dan mahasiswa tidak dapat memperoleh pengalaman belajar yang optimal. Yang kelima, ada pembiayaan. Pembiayaan pendidikan di Indonesia masih terbatas dan tidak merata, sehingga siswa dan mahasiswa dari keluarga miskin sering kesulitan untuk mendapatkan akses pendidikan yang berkualitas. Untuk meningkatkan kualitas pendidikan di Indonesia, pemerintah telah melakukan berbagai upaya, seperti meningkatkan kualitas guru dan dosen, meningkatkan aksesibilitas pendidikan, dan meningkatkan kualitas fasilitas dan teknologi. Namun, perbaikan-perbaikan ini masih membutuhkan waktu dan dukungan dari berbagai pihak, termasuk masyarakat, sektor swasta, dan pemerintah. Oke, jadi mengapa masih tertinggal dengan luar negeri itu ada banyak faktornya ya, kayak dari akses, dari fasilitas, dari pembiayaan yang terlalu mahal lah di Indonesia, gitu ya Mas? Iya, betul. Oke Mas, lanjut Mas. Pertanyaan ketiga Mas, mengapa sih anak di Indonesia tuh cenderung malas belajar? Bukan di Indonesia aja sih, kayak di seluruh dunia tuh kebanyakan kenapa sih anak tuh malas belajar gitu Mas? Kenapa Mas? Oke, jadi ada banyak faktor yang dapat menyebabkan anak cenderung malas belajar. Yang pertama itu ada kurangnya minat. Jika anak tidak memiliki minat dalam subjek tertentu, mereka cenderung merasa bosan dan tidak tertarik untuk belajar. Yang kedua, tidak menemukan arti dari pembelajaran. Anak-anak cenderung menjadi malas belajar ketika mereka tidak melihat arti dari apa yang mereka pelajari, seperti bagaimana pelajaran tersebut dapat membantu mereka di masa depan.
Yang ketiga, terlalu banyak tuntutan. Anak-anak yang terlalu banyak tuntutan dan aktivitas ekstrakurikuler dapat merasa lelah dan tidak memiliki waktu yang cukup untuk belajar. Yang keempat, tidak memahami materi pelajaran. Anak-anak dapat menjadi malas belajar jika mereka kesulitan memahami materi pelajaran dan merasa frustasi karena tidak dapat menguasainya. Yang kelima, kurangnya dukungan. Anak-anak dapat menjadi malas belajar jika mereka merasa tidak didukung oleh lingkungan di sekitar mereka, seperti keluarga atau guru. Untuk membantu anak-anak yang cenderung malas belajar, penting bagi orang tua dan guru untuk mencari tahu penyebabnya dan memberikan dukungan yang dibutuhkan. Mereka juga dapat mencari cara-cara kreatif untuk membuat pembelajaran menjadi lebih menarik dan interaktif. Oke, jadi siswa itu cenderung malas belajar itu karena kurangnya minat, gitu ya Mas? Iya, betul. Kurangnya minat, terus terlalu banyak tuntutan dari orang tua, kayak kamu nilainya harus segini ya, harus besar segini. Karena tuntutan-tuntutan itu bikin siswa-siswa tuh tertekan gitu ya Mas. Yap, Tertekan, betul. jadi kayak males gitu belajar. Apalagi kayak tadi kan ada disinggung faktornya itu materi yang terlalu sulit ya Mas? Iya. Kayak matematika itu kan susah kan. Iya, betul. Banyak kan itu. Karena susah itu mungkin mereka jadi malas gitu ya. Karena apa ya? Kurang menyenangkan mungkin materinya gitu. Jadi malas gitu ya. Iya. Oke. Lanjut ke pertanyaan keempat Mas. Mengapa cara guru mengajar di Indonesia tuh terlalu monoton Mas? Ya, jadi ada beberapa faktor yang menyebabkan cara mengajar guru itu jadi monoton. Yang pertama itu kurangnya kreativitas. Guru yang kurang kreatif dalam mengajar cenderung menggunakan metode pengajaran yang sama dan kurang variasi, sehingga pembelajaran menjadi monoton. Yang kedua itu ada kurangnya persiapan. Guru yang tidak mempersiapkan dengan baik materi dan metode pengajaran dapat terjebak dalam pola pengajar yang monoton. Yang ketiga, tidak mengikuti perkembangan terbaru. Guru yang tidak mengikuti perkembangan terbaru dalam dunia pendidikan cenderung mengajar dengan cara tradisional yang monoton. Yang keempat, tidak memperhatikan kebutuhan siswa. Guru yang tidak memperhatikan kebutuhan dan minat siswa dapat mengajar dengan cara yang monoton dan tidak menarik bagi siswa. Dan yang kelima itu ada tidak terlatih dalam pengajaran. Guru yang tidak terlatih dalam pengajaran atau tidak memiliki pengalaman yang cukup dalam mengajar dapat mengalami kesulitan dalam menciptakan variasi dalam metode pengajaran. Untuk mengatasi masalah ini, guru dapat meningkatkan kreativitas dan fleksibilitas mereka dalam mengajar, mencari informasi terbaru tentang metode pengajaran yang efektif, dan memperhatikan kebutuhan dan minat siswa. Guru juga dapat melakukan pelatihan atau kursus untuk meningkatkan keterampilan mereka dalam pengajaran dan membuat pembelajaran menjadi lebih menarik dan interaktif. Oke, jadi saya ambil dari inti perkataannya kayak guru di Indonesia tuh kayak kurang kreatif mungkin ya. Iya. Kurang kreatif, kurang menyenangkan mungkin. Jadi terlalu apa ya? Mengajar dia tuh membosankan buat murid, gitu ya Mas. Ditambah lagi kurang pengalaman juga. Iya betul, mungkin kurang pengalaman juga. Jadi guru sekarang tuh kayak perlu mencari tahu gimana sih cara metode mengajar yang baik ya Mas. Kayak berarti penting untuk mengikuti kursus-kursus gitu kan. Kayak anak zaman sekarang tuh cara ngajarnya tuh harus kayak gimana sih biar si anak tuh senang gitu ya dalam pelajaran gitu ya. Oke Mas. Lanjut Mas ke pertanyaan kelima Mas. Mengapa pendidikan di Indonesia tuh kurang merata? Ya, jadi pendidikan di Indonesia tuh masih kurang merata karena ada beberapa faktor. Yang pertama, ketimpangan ekonomi. Indonesia itu memiliki ketimpangan ekonomi yang besar, sehingga nggak semua orang itu memiliki akses pendidikan yang berkualitas. Yang kedua, infrastruktur pendidikan yang tidak memadai. Beberapa daerah di Indonesia masih sulit dijangkau dan memiliki infrastruktur pendidikan yang kurang memadai, sehingga anak-anak di daerah tersebut kesulitan untuk mengakses pendidikan yang berkualitas. Yang ketiga itu karena kurangnya guru yang berkualitas. Indonesia masih memiliki kesulitan dalam menyediakan guru yang berkualitas, terutama di daerah-daerah terpencil, sehingga siswa di daerah tersebut tidak dapat memperoleh pembelajaran yang optimal. Yang keempat, kurangnya dukungan dari pemerintah. Meskipun pemerintah Indonesia telah
mengalokasikan anggaran besar untuk pendidikan, masih ada beberapa daerah yang kurang mendapatkan dukungan dari pemerintah dalam meningkatkan kualitas pendidikan. Terus untuk mengatasi ketimpangan pendidikan di Indonesia, diperlukan upaya yang bersifat holistik dan melibatkan berbagai pihak, seperti pemerintah, masyarakat, dan sektor swasta. Beberapa upaya yang dapat dilakukan antara lain, yang pertama, meningkatkan aksesibilitas pendidikan. Pemerintah dapat membangun infrastruktur pendidikan yang memadai di daerah-daerah terpencil, serta menyediakan beasiswa bagi siswa yang kurang mampu. Yang kedua, mengoptimalkan kualitas guru. Pemerintah dapat memberikan pelatihan dan pengembangan kepada guru, serta memberikan insentif bagi guru yang bekerja di daerah terpencil. Yang ketiga, meningkatkan kualitas fasilitas dan teknologi. Pemerintah dapat meningkatkan fasilitas dan teknologi di sekolah-sekolah di seluruh Indonesia, serta memberikan akses ke teknologi dan informasi bagi siswa dan guru. Yang keempat, meningkatkan dukungan pemerintah. Pemerintah dapat memberikan dukungan yang lebih besar bagi daerah-daerah yang kurang berkembang dalam meningkatkan kualitas pendidikan. Dengan adanya upaya-upaya ini, diharapkan pendidikan di Indonesia dapat menjadi lebih merata dan setiap anak memiliki kesempatan yang sama untuk memperoleh pendidikan yang berkualitas. Oke, jadi mengapa pendidikan di Indonesia kurang merata tuh karena infrastrukturnya yang belum merata gitu ya Mas. Infrastrukturnya belum merata, terus guru-guru juga masih sedikit di daerah-daerah. Terus ketimpangan ekonomi juga. Iya betul, ketimpangan ekonomi. Karena apa tadi kan sekolah di Indonesia tuh biayanya mahal ya, lumayan mahal lah. Gitu. Walaupun sekolah negeri itu gratis kan, tapi kan sekolah negeri itu masih sedikit kan, kurang merata juga kayak di daerah-daerah terpencil ya, masih belum ada. Betul. Oke, lanjut Mas. Saya mau nanya juga nih, yang keenam, bagaimana peran pendidikan agama dalam membina akhlak murid di sekolah Mas? Ya, jadi pendidikan agama itu memiliki peran yang sangat penting dalam membina akhlak murid di sekolah. Beberapa peran pendidikan agama dalam membina akhlak murid di sekolah antara lain, yang pertama itu menanamkan nilai-nilai moral. Pendidikan agama itu membantu murid untuk memahami nilai-nilai moral dan etika yang baik, serta menanamkan nilai-nilai tersebut dalam kehidupan sehari-hari. Yang kedua, membangun kesadaran spiritual. Pendidikan agama membantu murid untuk memahami nilai-nilai spiritual seperti keikhlasan, toleransi, dan rasa saling menghargai. Yang ketiga, menumbuhkan sikap menghormati sesama. Pendidikan agama membantu murid untuk memahami arti pentingnya menghormati sesama dan menumbuhkan sikap toleransi dan persaudaraan. Yang keempat, menanamkan nilai-nilai kejujuran. Pendidikan agama membantu murid untuk memahami pentingnya kejujuran dan integritas, serta menanamkan nilai-nilai tersebut dalam kehidupan sehari. Yang kelima, memperkuat pengendalian diri. Pendidikan agama membantu murid untuk memperkuat pengendalian diri sehingga mereka dapat mengatasi godaan dan godaan yang tidak baik. Dalam membina akhlak murid, guru agama dapat mengajarkan nilai-nilai moral dan etika yang baik melalui metode yang interaktif dan menyenangkan, seperti cerita, permainan, dan diskusi kelompok. Selain itu, guru agama dapat mengintegrasikan nilai-nilai agama ke dalam pelajaran lainnya, sehingga siswa dapat memahami dan menerapkan nilai-nilai tersebut dalam kehidupan sehari-hari. Pendidikan agama yang baik dan terintegrasi dengan baik dapat membantu murid dalam membina akhlak yang baik dan menjadi individu yang berkarakter. Oke, jadi pendidikan akhlak itu sangat penting ya Mas. Pendidikan agama itu sangat penting. Kayak itu loh Mas, pernah dengar cerita gak sih, kayak ada murid yang berani membentak gurunya. Nah itu kan ya kan, pernah nggak dengar? Nah itu kan kayak kurangnya sopan santun. Murid-murid di Indonesia tuh kayak masih kurang sopan santunnya. Jadi pendidikan agama itu sangat penting buat ngebentuk karakter mereka gitu ya. Penting banget. Penting banget. Oke, pendidikan agama tuh baiknya tuh dikasih tuh pas dari kecil atau pas udah tumbuh dewasa sih Mas? Dari kecil sih, kalau dari aku ya. Dari kecil ya? Iya. Oke, dari orang tua ya, mungkin orang tuanya kayak nyuruh anaknya untuk ngaji, belajar agama, ikut ke TPQ gitu. TPQ ya sih. Oke, betul. Oke Mas, lanjut Mas. Pertanyaan terakhir Mas, mengapa metode pembelajaran di Indonesia lebih mengedepankan sisi teoritis Mas daripada sisi aplikatifnya gitu? Ya,
Ada beberapa faktor yang menyebabkan metode pembelajaran di Indonesia itu lebih mengedepankan sisi teoritis dibandingkan aplikatif. Yang pertama itu karena kurikulum yang teoritis. Kurikulum di Indonesia itu lebih mengedepankan aspek teoritis daripada aplikatif. Hal ini dapat dilihat dari materi pelajaran yang cenderung lebih banyak berisi konsep dan teori daripada penerapan di lapangan. Yang kedua, kurangnya fasilitas pendukung. Fasilitas pendukung seperti laboratorium dan workshop masih kurang memadai di sebagian besar sekolah di Indonesia, sehingga siswa sulit untuk belajar secara aplikatif. Yang ketiga, karena gurunya yang berkualitas. Indonesia masih memiliki kesulitan dalam menyediakan guru yang berkualitas, terutama di daerah-daerah terpencil, sehingga siswa di daerah tersebut tidak dapat memperoleh pengajaran yang optimal. Dan yang keempat, ada orientasi pada ujian nasional. Orientasi pada ujian nasional dapat mengakibatkan pendidikan lebih mengedepankan penguasaan teori daripada penerapan di lapangan. Siswa di Indonesia sering dipaksa untuk menguasai teori semata demi mencapai nilai yang baik di ujian nasional. Dan yang terakhir, ada perbedaan kemampuan siswa. Tingkat kemampuan siswa di Indonesia itu bervariasi, sehingga sulit bagi guru untuk memadukan antara sisi teoritis dan aplikatif dalam pembelajaran. Untuk mengatasi permasalahan ini, perlu ada upaya untuk meningkatkan kurikulum yang lebih aplikatif dan memberikan fasilitas pendukung yang memadai di sekolah. Selain itu, perlu juga adanya pelatihan dan pengembangan bagi guru agar dapat mengembangkan metode pembelajaran yang lebih berorientasi pada aplikasi. Di samping itu, perlu ada perubahan sikap dari pemerintah, orang tua, dan masyarakat umum terhadap pendidikan, sehingga pendidikan di Indonesia dapat lebih berorientasi pada pengembangan keterampilan dan keahlian siswa untuk mempersiapkan mereka untuk masa depan. Oke, jadi kenapa di Indonesia tuh metode pengajarannya lebih ke sisi teoritis daripada aplikatif tuh karena dari tadi tuh disinggung kayak kualitas gurunya masih kurang. Iya. Terus kurikulum di Indonesia tuh masih lebih banyak teori gitu ya. Dan fasilitas tuh. Sama itu juga ya, apa tadi ujian nasional. Ya mungkin sekarang emang udah nggak ada ujian nasional, tapi dulu tuh masih mengedepankan nilai gitu daripada keterampilan siswanya gitu ya Mas. Betul. Jadi siswa dituntut untuk memahami teori, yaitu menghafal rumus-rumus gitu, rumus-rumus biar hafal. Jadi mereka hanya tahu menghafal, jadi nggak bisa mempraktekannya gitu. Iya, lebih gitu sih. Oke Mas, terima kasih Mas. Jadi intinya ya dari awal tadi sampai akhir tuh di Indonesia tuh pendidikannya tuh masih banyak banget problemnya. Banyak banget problemnya dari sisi guru, terutama yang masih kurang kualitasnya. Terus mungkin karena itu juga sih Mas, apa gajinya kali ya Mas. Iya, mungkin karena gaji bisa. Iya, karena gaji guru tuh ya masih sangat minim lah, bahkan ada guru-guru honorer yang tidak digaji gitu ya Mas. Iya. Mungkin karena itu jadi guru-guru di Indonesia tuh ya ngajar seadanya gitu mungkin ya. Betul. Oke sih, berarti sisi pemerintah mungkin lebih memperhatikan kondisi guru di Indonesia. Iya, harus memperhatikan lebih guru-guru di Indonesia supaya kualitas pendidikan di Indonesia tuh meningkat gitu. Terus juga infrastruktur yang kurang merata, kayak di daerah-daerah terpencil ya masih kurang gitu kan. Kayak lebih banyak sekolah-sekolah tuh di pusat kota gitu. Iya. Di pusat kota gitu. Jadi banyak orang-orang yang jauh tuh harus merantau dulu untuk mendapatkan pendidikan gitu. Betul. Ya, jadi kalau nggak salah sih tingkat kemampuan membaca ya, bisa membaca di Indonesia tuh masih sedikit nggak sih Mas? Sangat banget. Kecil, karena itu saking kurangnya pendidikan di daerah-daerah gitu. Masih banyak anak-anak di daerah tuh kayak kurang bisa membaca gitu. Iya, masih banyak sih. Oke Mas, terima kasih sih Mas. Jadi itu intinya, semoga kedepannya Indonesia pendidikannya bisa menjadi lebih baik lagi. Amin. Bisa lebih bagus lagi, bisa lebih merata gitu. Pemerintahnya juga memperhatikan kondisi